Pengertian zuhud. Renunganku hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhud secara literal adalah meninggalkan, tidak tertarik, dan tidak menyukai sesuatu. Sedangkan menurut terminologi sufi, zuhud adalah kemampuan hati menahan keinginan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membahasakan zuhud sebagai ungkapan atas ketidaksukaan pada segala hal yang merusak dalam bagian nafsu. Ketika seseorang membenci segala hal yang diinginkan nafsu, ia juga akan membenci hidup kekal di dunia. Keutamaan zuhud banyak tertera dalam hadis Nabi SAW di antaranya. Artinya, sesuatu ketika ada seorang lelaki datang pada Rasulullah dan berkata, "Tunjukkan padaku suatu amal yang ketika aku melakukannya akan dicintai oleh Allah dan para manusia." Nabi SAW menjawab, "Berzuhudlah dari dunia, maka Allah akan mencintaimu. Berzuhudlah pada sesuatu yang ada pada manusia, maka mereka pun akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Selain hadis, keutamaan zuhud juga pernah diungkapkan oleh sebagian sahabat Nabi dengan ungkapan, "Aku menyeleksi dan meneliti semua amal, dan aku tidak menemukan satu amal pun yang lebih berpotensi untuk mengantarkan menuju akhirat, melainkan sifat zuhud di dunia." Ihya Ulumuddin volume 4 halaman 196. Abu Bakr dan Makki juga menyebutkan bahwa yang dikehendaki dari hakikat zuhud adalah tidak memiliki ketergantungan atau keterikatan hati dengan harta dunia. Bukan diartikan dengan tidak memiliki harta sama sekali, sebagaimana kepribadian Nabi Sulaiman. Kekayaan dan kemegahan kerajaan yang dimilikinya tidak sampai mengeluarkannya dari sifat zuhud. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan status az-hadidin atau orang yang paling zuhud di antara golongan ahli zuhud. Hal ini bisa dilihat dari kepribadiannya yang merasa cukup hanya dengan makan roti gandum dalam kesehariannya. Tetapi beliau memberi makanan pada makhluk dengan berbagai makanan yang lezat dan nikmat. Hal ini merupakan sifat zuhud yang agung. Kifayah Al-Atqiyah halaman 21. Tingkatan zuhud. Imam Abu Nash As-Sarraj
At-Stohisi menjelaskan bahwa zuhud terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-mutadiin atau tingkatan pemula, yaitu orang yang kosong tangan dan hatinya dari harta kepemilikan. Tingkatan ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Junaidi, yaitu kosongnya tangan dari kepemilikan dan kosongnya hati dari tamak. Dengan artian meski memiliki harta, tapi hatinya merasa itu bukanlah miliknya. Harta itu hanya titipan dari Allah dan tidak ada rasa tamak darinya ketika tidak memiliki harta tersebut. Tingkatan kedua adalah al-mutahaqqiqin atau golongan yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Karakteristik mereka sebagai jawaban diri Syekh Ruwahaimi Ibnu Ahmad, yaitu meninggalkan kesenangan nafsu dari segala hal yang terkait erat dengan dunia. Zuhud adalah menahan jiwa dan nafsu dari segala kenikmatan dunia, pujian, penghormatan, dan menginginkan kedudukan di sisi manusia. Barang siapa yang berzuhud dalam segala kesenangan dunia, maka ia berpredikat mutakah hakikin dalam zuhudnya. Tingkatan ketiga adalah golongan yang mengetahui dan meyakini bahwa jikalau dunia diberikan pada mereka dengan status kepemilikannya yang halal, dijadikan pula ketiadaan hisab di akhirat atas status kepemilikan tersebut. Selain itu, dunia juga tidak mengurangi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka juga tetap berzuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika mereka menerimanya, mereka tahu bahwa zuhud mereka hanya dalam suatu hal yang remeh dari dunia ini. Dan di sisi Allah dunia itu pun hanya sebanding dengan sayap nyamuk yang ketika dicelupkan ke dalam air, orang kafir pun tidak bisa meminum setetes airnya, atau karena begitu remehnya. Dalam keadaan seperti ini, mereka tetap berzuhud dalam zuhudnya dan mereka bertaubat dari zuhudnya. Abinas As-Saraj Al-Luqman halaman 7273. Banyak beranggapan bahwa setiap orang yang meninggalkan harta, ia dikatakan sebagai orang zuhud. Padahal zuhud tidak sederhana itu. Imam Al-Ghazali memberi 3 tanda atas sifat zuhud ditinjau dari sisi batin. Pertama, tidak merasa bahagia dengan adanya harta dan tidak merasa susah atas ketiadaan harta tersebut. 2, tidak ada bedanya baginya antara orang yang mencela dan memuji. Kriteria pertama merupakan tanda zuhud dalam harta dan yang kedua merupakan tanda zuhud dalam kedudukan dan pangkat. Ketiga, hatinya merasa tenang hanya jika tertuju kepada Allah. Dan yang mendominasi dalam hatinya adalah hanya Allah saja. Karakter dasar yang dimiliki manusia secara umum adalah
rasa cinta pada dunia. Dengan artian sulit bagi manusia secara umum untuk berlaku zuhud. Oleh karena itu, agar mudah memasuki mode zuhud, seseorang harus dikuasai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak ada ruang bagi dalam hatinya untuk cinta dunia. Sebab cinta kepada Allah dan cinta pada dunia adalah dua hal yang paling bertolak belakang. Imam Ghazali memberi gambaran cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia ibarat air dan udara yang berada dalam satu kendi. Saat air dimasukkan ke dalam wadah, secara otomatis udara akan keluar. Demikian pula ketika seorang sudah memiliki rasa cinta dan rasa tenang akan zatnya Allah, ia akan selalu disibukkan dengannya dan meninggalkan yang lain atau dunia. Ihya Ulumuddin Vol 4 halaman 211. Zuhud adalah amalan batiniah, bukan pekerjaan lahiriah, sehingga yang banyak mengetahui apakah dia zuhud atau tidak adalah dirinya sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian mengatakan bahwa seorang mempunyai sifat zuhud, karena zuhud ada di hati. Demikian tutur Abu Sulaiman Ad-Darani dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Abu Sulaiman Ad-Darami dalam kitab Hilyatul Aulia, zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Imam Ahmad membagi zuhud pertama, zuhud awam. Seseorang dianggap zuhud ketika dia meninggalkannya keharaman. Kedua, zuhud kawas, meninggalkan hal-hal yang melebihi kebutuhannya. Ketiga, zuhud arifin, meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk ingat kepada Allah. Makna secara tauhid hakiki bahwa zuhud itu yaitu di mana akal atau pikiran dan hati atau perasaan meninggalkan atau tidak tertarik atau tidak menyukai sesuatu yang selain Allah. Zuhud itu tidak bersedih hati atau putus asa terhadap apa yang tidak didapat dan tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, agar kalian tidak putus asa atas harta yang luput dan tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Al-Quran Surat Al-Hadid 23. Ingat, setiap kata mengandung makna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai para saudaraku jamaah al-barokah, sejatine wong kang urip mulya, satu, bekerja tanpa disuruh, dua, disiplin tanpa diawasi, tiga, tanggung jawab tanpa diminta. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk beramal soleh, karena hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Amin. Salam untuk tim relawan pejuang support saling sambung doa bersama jalur langit saklawase. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi.